أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yatim Mandiri yang saya cintai karena Allah, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensikapi wabah corona ini, mari kita lihat sejarah Islam yang saat itu terjadi di tahun 639 Masehi atau tahun 18 Hijriah, yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi suatu saat Khalifah Umar bin Khattab bersama dengan para sahabat yang lain sedang menuju ke Syam. Ternyata di perjalanan Umar bin Khattab mendengar bahwa di Syam, tepatnya di Amwas, ada wabah taun. Dan ini akhirnya Umar bin Khattab minta para sahabat-sahabat Muhajirin untuk memberi pendapatnya, apakah ini mau lanjut ke sana atau kita kembali ke Madinah. Kemudian para sahabat Muhajirin ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap lanjut ke Syam, ada yang berpendapat kembali ke Madinah. Kemudian sahabat Ansor juga ditanya oleh Umar, bagaimana pendapat sahabat Ansor? Sahabat Ansor juga sama seperti sahabat Muhajirin. Ada yang mengatakan kembali ke Madinah, ada yang mengatakan lanjut ke Syam. Kemudian Umar bin Khattab sampai waktu itu sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah yang saat itu sedang menjadi gubernur di Syam tersebut ngomong sama Khalifah Umar, wahai Amirul Mukminin, akankah engkau menghindari takdir Allah? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, iya, saya akan menghindar dari takdir yang satu dengan takdir yang lainnya. Seumpamanya kita punya gembalakan kambing, mana yang akan kita gembalakan, di tempat yang tandus atau yang padang rumput yang banyak? Ya. Kalau kita mau mengembalakan kambing kita di tempat yang tandus, itu juga takdirnya Allah. Atau kalau kita mau di padang rumput yang bagus, itu juga takdirnya Allah. Jadi saya berbeda dari takdir Allah yang satu dengan takdir Allah yang lain. Kemudian Abdurrahman bin Auf memberi pendapat kepada Umar, mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda, ketika ada suatu wabah penyakit di suatu daerah, jangan kamu memasuki tempat itu. Dan ketika kamu berada di tempat itu, jangan keluar dari tempat itu. Dan insya Allah umat-umat Islam yang sudah menjaga, sudah melakukan pencegahan atau maksimal untuk menghindari wabah taun ini atau corona ini, kok tiba-tiba kok kena corona, meninggal atas izin Allah, maka dia matinya mati dalam keadaan syahid, karena sudah mengamalkan apa yang diajarkan Nabi dan yang pernah dilakukan para sahabatnya. Nah, kemudian singkat cerita, karena wabah ini terus berjalan, singkat cerita sampai yang namanya gubernur tadi Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal. Kemudian diganti dengan khalifah yang lain. Kemudian khalifah itu juga ikut meninggal juga. Akhirnya dipegang oleh yang namanya sahabat Amr bin As. Dan di saat kepemimpinan dipegang oleh Amr bin As, karena kecerdasan Amr bin As, karena ilmu yang dimiliki Amr bin As, akhirnya memerintahkan kepada rakyatnya untuk berpencar. Ada yang ke gunung, ada yang ke bukit, silahkan berpencar. Karena setelah dianalisa merabahnya wabah ini karena apa? Kumpul-kumpul. Maka kita matikan atau kita putus wabah ini dengan jangan kumpul-kumpul dulu sampai wabah ini selesai. Dan dengan izin Allah sekejap itu kemudian masalah itu selesai, tahun itu. Nah, yang menjadikan Umar bin Khattab sedih adalah ada beberapa sahabat mulia yang meninggal, termasuk meninggalnya Abu Ubaidah bin Jarrah, itu Umar sedih. Ditambah meninggalnya Mu'ad bin Jabal, ditambah meninggalnya sahabat Suhail bin Ammar, itu yang menjadikan beliau sedih. Dan inilah yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin ketika ada wabah yang terjadi di suatu negeri, di suatu negara, kemudian apa sikap kita lakukan apa yang dicontohkan para sahabat tersebut. Insya Allah kalau kita sudah melakukan apa yang dicontohkan para sahabat tersebut, dan kita dalam keadaan entah kita meninggal atau dalam keadaan tidak meninggal, kita akan senantiasa mendapatkan ridha Allah dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada intinya, mari kita ikuti himbauan pemerintah, mari kita ikuti himbauan MUI biar segera wabah ini selesai,
dan kita bisa menyambut Ramadan dengan kebahagiaan dan sukacita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.